Atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Purnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Purnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1. Haleluya,
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini diambil dari hukum pertama dan maksudnya, "Akulah Tuhan Allahmu," seru Tuhan kita, "tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku." Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 411 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Sa
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Trinitatis ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita baca secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat 1. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. 2. Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia dan pernyataan Pemprov DKI
Jakarta tentang transisi fase pertama merupakan tahapan awal yang bersifat uji coba dengan pengukuran risiko dan dampak penyebaran virus. Dan surat pimpinan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 103/DPT8/DKI/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang pelaksanaan ibadah minggu. Maka dengan ini kami sampaikan: 1. Ibadah minggu 7 Juni 2020, 14 Juni 2020, 21 Juni 2020, dan 28 Juni 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing, menunggu evaluasi fase pertama. Perkembangan selanjutnya akan ditinjau atau diberitahukan kemudian. 2. Berlangsungnya PSBB masa transisi fase pertama ini, gereja kita akan mempersiapkan semua himbauan penerapan protokol kesehatan di area gereja kita, antara lain melakukan pembersihan dan disinfeksi secara bertahap, menyediakan perlengkapan kesehatan di lingkungan gereja dan alat pengukur suhu, menyusun pembatasan jarak tempat duduk di ruang gereja, dan melakukan komunikasi kepada pemerintah setempat. 3. Pada hari Rabu 10 Juni 2020, gereja kita akan mengadakan pembagian sembako tahap kelima atau tahap terakhir kepada jemaat HKBP Purnas Klender dan HKBP Ex-Saudi Bojong Rangkong yang terdampak COVID-19. Maka melalui warta ini kami sampaikan bahwa penerimaan sumbangan dana dan sembako telah ditutup di gereja kita. Gereja kita menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang memberikan sumbangan dana sembako, sehingga pelaksanaan pembagian sembako ini dapat dilakukan dengan baik. 4. Pada hari Rabu 10 Juni 2020 akan dilaksanakan sermon guru-guru sekolah minggu untuk mempersiapkan pelayanan ibadah sekolah minggu. 5. Sesuai aturan peraturan HKBP dan surat himbauan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Resort Purnas Klender akan mengadakan periodisasi secara bertahap. A. HKBP Purnas Klender tahap pertama, pelaksanaan periodisasi pemilihan per tahun sekretaris kuliah, bendahara kuliah dan dewan, penunia, marturia, dan diakonia pada hari Selasa 16 Juni 2020 bertempat di gereja HKBP Purnas Klender. Tahap 2, pelaksanaan periodisasi pemilihan seksi-seksi di ketiga dewan, penunia, marturia, dan diakonia ditentukan kemudian. Tahap 3, pelaksanaan pemilihan badan audit kuliah ditentukan kemudian. B. HKBP Ex-Saudi Bojong Rangkong, periodisasi akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengadakan rapat perhalado HKBP Ex-Saudi Bojong Rangkong dan perhalado Resort Purnas Klender untuk menentukan jadwal pelaksanaan periodisasi pemilihan. 6. 1. Pada hari Kamis 28 Mei 2020 telah meninggal dunia seorang ibu, Rumata Boru Nenggolan, usia 58 tahun, istri dari Bapak Effendi Panggabean almarhum, meninggalkan satu orang putra. Alamat Rumah Susun Klender Blok 75 Lantai 1 Nomor 1 Jakarta Timur, WIB Dusun 2. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat 29 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa. 2. Pada hari Jumat 29 Mei 2020 telah meninggal dunia seorang ibu, Rusdiana Bursiboya Opunisibika Boru, usia 58 tahun, istri dari Bapak Lambok Siregar, meninggalkan satu orang putra, 2 orang putri, 1 orang sudah menikah, dan 2 orang cucu. Alamat Jalan Bulak Jaya RT 4 RW 08 nomor 59 Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, WIB Penggilingan 2.
Jenazah dimakamkan pada hari Sabtu 30 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa. 3. Pada hari Selasa 2 Juni 2020 telah meninggal dunia seorang ibu, Rotua Meriwati Boru Haryatja, umur 47 tahun, istri dari Bapak Hotman Agam Parulian Simatupang, meninggalkan 3 orang putri belum menikah. Alamat Kampung Jembatan RT 15 RW 01 Jakarta Timur, Wik Kampung Jembatan. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu 3 Juni 2020 di TPU Pondok Kelapa. 4. Pada hari Rabu 3 Juni 2020 telah meninggal dunia seorang bapak, Carles Landas Manurung, usia 57 tahun, suami dari Hendrika Gandauli Boru Siagian, meninggalkan 2 orang putra dan 1 orang putri belum menikah. Alamat Perumahan Pondok Kopi Indah Blok PB nomor 8 Jakarta Timur. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis 4 Juni 2020 di TPU Pondok Rangon sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP pemerintah tentang COVID-19. Pelayanan pemakaman dari gereja dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 12.15 WIB di TPU Pondok Rangon. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 7. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat kita. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 256 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Trinitatis hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi,
dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini sejak masa pandemik COVID-19 terjadi berbagai perubahan di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di seluruh dunia. Perubahan itu terjadi hampir mencakup semua sendi kehidupan kita. Kita tidak dapat menghambat perubahan yang terjadi. Mau tidak mau, perubahan itu harus kita terima. Dan perubahan yang terjadi sangat berdampak kepada kehidupan kita. Berdampak kepada pola berpikir kita, sikap serta tingkah laku kita. Sebagai contoh, dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 saat ini, kita menerima anjuran akan pola tatanan hidup baru atau yang disebut dengan new normal. Terjadi tatanan baru, terjadi tatanan hidup baru baik secara sosial, sikap hidup sehari-hari, pola kita bekerja, dan terutama pola hidup peribadahan kita. Saudara-saudara, sekalipun terjadi perubahan atau tatanan hidup baru di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan kita, tapi satu hal yang tidak dapat larut dalam perubahan itu adalah integritas kita sebagai ciptaan Allah yang memang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Keberadaan kita manusia sebagai ciptaan Allah merupakan penyataan kemuliaan Allah. Hal itulah yang hendak diingatkan dalam nats ini, agar kita tidak melupakan arti panggilan kita berdasarkan kisah penciptaan. Allah menciptakan kita bukan sekedar untuk mengisi dunia ini, tetapi Allah memberikan kepada kita manusia tugas dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini dalam memahami panggilan kita sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dunia dan segala isinya? Untuk itu ada 3 hal yang perlu menjadi perenungan kita dari nats ini, yaitu yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 ini, kita menemukan ada 10 kali penegasan tentang firman Allah kaitannya dengan penciptaan. Yaitu kata berfirmanlah Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan dungi makuling musema debata. Kita melihat bahwa sejak hari pertama penciptaan
hingga hari yang ke-6. Tidak ada satupun dari semua yang diciptakan Allah tanpa diawali oleh firman-Nya. Firman-Nya menjadi penyataan diri dan kuasa Allah dalam mencipta. Dan firman-Nya adalah tanda kemuliaan Allah, tanda kehadiran Allah dalam dunia ini. Karena itulah, dalam kaitannya dengan penciptaan manusia, menurut firman Tuhan ini, penciptaan manusia pada hari ke-6, hari terakhir Allah mencipta, hendak kita imani bahwa hidup manusia itu tidak dapat terpisah dari firman Allah yang menghidupkan itu. Pada hakikatnya, jika manusia terpisah dari firman Allah, maka manusia itu akan tersesat. Bahkan dapat dikatakan manusia itu akan mati. Hanya berdasarkan kuasa firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus-Nya sajalah kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita ini dengan penuh sukacita dan harapan. Segala rencana, perkataan, dan perbuatan manusia itu haruslah berdasar pada firman Allah, berdasar pada kehendak-Nya. Yang kedua, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Saudara-saudara, kata segambar dan serupa dengan Allah atau sering disebut dengan imago Dei adalah untuk menyatakan kemuliaan-Nya di dunia ini. Itulah sebabnya proses penciptaan manusia sangat berbeda jauh dengan proses penciptaan makhluk lainnya. Jika pada proses penciptaan makhluk lainnya disebutkan di sana Allah hanya berfirman, maka semuanya terjadi. Namun pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Itu boleh kita lihat dalam ayat 26. Manusia ciptaannya itu adalah gambar Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata segambar dan serupa dengan Allah merupakan penyataan pemberian kuasa itu kepada manusia. Tanpa kuasa itu, manusia tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, status kemuliaan dan kuasa Allah yang ada pada manusia itu hilang. Itu yang tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 23 sampai 24. Namun Allah telah memulihkan status itu melalui anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, manusia dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan meneladani Kristus.
Kristuslah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Allah memulihkan imago Dei, kesegambaran itu, dan mengutus Roh-Nya untuk menopang orang percaya agar setia merawat dan menjaga identitas kesegambaran tersebut. Termasuk pada saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita diminta untuk menunjukkan citranya. Kita diminta untuk menunjukkan kemuliaannya dalam topangan doa dan kepedulian kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang terdampak dan terkapar akibat COVID-19. Seperti yang telah dilakukan oleh gereja kita, HKBP Perumnas Klender, dan beberapa gereja lain yang juga telah melakukannya demi menyatakan kemuliaan Allah kepada sesama manusia dan seluruh ciptaannya di dunia ini. Yang ketiga, Allah merawat kelangsungan hidup seluruh ciptaan. Saudara-saudara, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab manusia atas kesegambaran dan keserupaannya dengan Allah, Allah menugaskan manusia itu untuk merawat dan melestarikan hidup seluruh ciptaannya. Allah memberikan kuasa agar manusia itu mengelola sedemikian rupa seluruh alam ciptaan demi kelangsungan hidup. Ada dua hal yang dilakukan oleh Allah dalam kaitannya dengan tugas manusia merawat kelangsungan hidup ciptaan. Yang pertama, Allah menetapkan manusia itu untuk memiliki pasangan hidup. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara-saudara, hal memiliki anak dan cucu atau keturunan yang banyak merupakan bagian rencana Allah atas manusia supaya ada yang melanjutkan untuk menguasai seluruh ciptaan, mengelola dan memeliharanya. Karena itu kata berkuasa yang diberikan Allah kepada manusia bukan untuk semena-mena merusak alam ciptaannya. Seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Terjadinya bencana alam, banjir, pembakaran hutan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menguasai dirinya dan keinginannya dalam menggunakan sumber daya alam yang dianugerahkan Allah. Orang bijak mengatakan, bumi ini sanggup mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak dapat memenuhi keinginan segelintir umat manusia. Allah menentang perilaku manusia yang hanya memikirkan dan mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Manusia terpanggil untuk memelihara ciptaannya. Pemeliharaan yang baik menghantarkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya alam untuk kehidupan keturunan kita, generasi yang akan datang. Yang kedua, Allah menyediakan bagi manusia itu apa yang menjadi makanannya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, sebelum Allah menciptakan manusia, Dia telah lebih dahulu menyediakan segala kebutuhannya dan ciptaan lainnya. Karena itu, jangan khawatir akan pemeliharaan Allah terhadap hidup kita.
Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Untuk itulah manusia bertanggung jawab untuk menjaganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Minggu Trinitatis hari ini kita menerima firman Tuhan yang mengingatkan kita akan peran dan tanggung jawab kita dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Masa depan dan kelestarian seluruh ciptaan ada dalam tanggung jawab manusia. Dengan tangan-tangan kreatif manusia, seluruh alam ciptaan ini dapat menjadi penyataan kemuliaan Allah. Seperti topik minggu kita hari ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Alam yang asri dan indah, sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dapat menjadi bukti pemeliharaan Allah bagi generasi demi generasi. Namun saudara-saudara, itu semua hanya akan terwujud atau dapat dilakukan oleh manusia apabila benar-benar hidup dalam relasi yang baik dengan Allah, yaitu hidup menurut firman-Nya. Firman yang dengannya Allah Bapa telah menjadikan segala sesuatu. Dengan firman itu Allah telah menyatakan kebenaran tentang anugerah kehidupan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang telah memberikan jaminan penyertaan melalui Roh Kudus-Nya. Sepanjang kita hidup dalam menaati firman Tuhan, maka kita tidak akan ikut arus perubahan akibat berbagai peristiwa di dalam hidup kita. Kita akan senantiasa menyatakan diri sebagai manusia Allah, menyatakan kemuliaan-Nya melalui penguasaan dan pengelolaan alam ciptaan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari dan minggu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan tetap menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Menyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umat yang Engkau kasihi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami dan juga mengingatkan kami akan segala tanggung jawab kami atas panggilan Tuhan sebagai orang-orang manusia yang Kau ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk memelihara seluruh ciptaan-Mu. Dan Engkau memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada kami Tuhan, yaitu untuk senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab atas kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab, supaya kemuliaan Allah boleh kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini, melalui segala ciptaan-Mu, melalui segala apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan kami hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan, jemaat HKBP Perumnas Klender, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, peristiwa apapun yang mereka hadapi pada saat ini, biarlah Tuhan kiranya menguatkan mereka, memampukan mereka untuk melewati semuanya itu. Tuhan Yesus, Engkau melihat juga pergumulan kami pada saat ini, masa-masa pandemi COVID-19
dan pemerintah kami yang sudah menganjurkan, yaitu new normal, untuk membangun tatanan hidup yang baru, pola hidup yang baru yang akan kami lakoni. Biarlah kiranya Tuhan, untuk semua proses kehidupan kami yang akan berlangsung, yang akan kami jalani, senantiasa Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh melalui segala pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menjamah mereka, memberikan kesembuhan daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami kedukaan akibat meninggal keluarga dari tengah-tengah keluarga itu. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka menghadapi suasana duka yang mereka hadapi, akan kepergian orang-orang yang mereka cintai dari tengah-tengah keluarga tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666, bait pertama dan bait kedua, sambil kita memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.